Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radinda Dwindri dengan NIM 210304192 dari kelas 5 Rek AMGT 3 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal metodologi penelitian saya yang berjudul Boykot Beridentiti Loyalitas Merek, Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Konflik Israel-Palestina. Nah, di sini saya akan membahas dulu dari apa saja sih isi-isinya. Jadi isi-isinya itu terdiri dari 3 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua yaitu tinjauan pustaka, bab ketiga yaitu metode penelitian. Nah, di bab-bab ini juga terdiri dari sub-babnya lagi. Di bab pertama yaitu terdiri dari latar belakang masalah, lalu ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Lalu bab kedua ada tinjauan pustaka, yang babnya terdiri dari tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu serta pengembangan hipotesis. Lalu yang bab ketiga terdiri dari beberapa sebab juga, yaitu ada jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, populasi dan sampel operasional, variabel, analisis data, dan daftar pustaka. Nah, langsung saja kita bahas satu-satu. Pada bab 1 ini ditemukan subbab latar belakang masalahnya. Nah, untuk latar belakang masalah saya mengambil dari fenomena-fenomena beberapa jurnal. Di sini saya juga melakukan penyebaran kuesioner untuk mengetahui apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi latar belakang ini terbuat. Nah, dari hasil prariset terkait loyalitas konsumen terhadap isu pemboikotan produk McDonald's yang saya sebarkan kepada 50 responden, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden mengetahui tentang konflik Israel-Palestina. Responden yang mengetahui konflik tersebut memiliki perspektif yang negatif terhadap konflik tersebut. Mayoritas responden juga pernah mendengar tentang boikot terhadap perusahaan yang mendukung Israel. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi loyalitas konsumen ini yaitu mayoritas penduduknya beragama Islam. Nah, masyarakat Indonesia memiliki kedekatan emosional dengan Palestina karena sama-sama beragama Islam. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia mendukung Palestina, merasa perlu untuk memboikot perusahaan-perusahaan yang dianggap mendukung Israel. Selain faktor religiusitas, faktor lain yang mendorong masyarakat Indonesia untuk memboikot ini yaitu solidaritas. Nah, masyarakat Indonesia ingin menunjukkan dukungan mereka terhadap Palestina dan menentang kebijakan Israel yang dianggap tidak adil ini. Nah, berdasarkan permasalahan yang telah diurai, maka dapat diketahui masih adanya kompleksitas interaksi antara isu politik global, perilaku konsumen, dan identitas merek dalam konteks konflik Israel-Palestina. Menyoroti urgensi untuk memahami dampaknya terhadap dunia bisnis internasional dan mendapatkan wawasan yang berharga bagi pengambilan keputusan di industri ini. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul Boykot Beridentiti Loyalitas Merek, Analisis Perilaku Konsumen Terhadap McDonald's dalam konteks konflik Israel-Palestina. Lalu sebab yang kedua ada rumusan masalah. Di sini saya temui 6 rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu bagaimana konflik politik Israel-Palestina mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen Indonesia terhadap merek internasional, khususnya merek yang terkait dengan negara yang terlibat dalam konflik. Lalu yang kedua, apakah pengaruh media sosial dan opini publik mempengaruhi keputusan konsumen Indonesia dalam melakukan pemboikotan terhadap merek yang terkait dengan konflik politik Israel-Palestina? Dan yang ketiga, bagaimana tingkat pendidikan dan kesadaran politik konsumen mempengaruhi partisipasi mereka dalam gerakan pemboikotan
terhadap merek internasional dalam konteks konflik politik global. Lalu yang keempat, apakah respon corporate social responsibility yang mempengaruhi sikap dan tindakan konsumen Indonesia dalam melibatkan diri dalam gerakan pemboikotan merek yang terkait dengan konflik politik Israel-Palestina. Lalu yang kelima, bagaimana pengalaman pelanggan dan persepsi terhadap kualitas produk mempengaruhi keputusan konsumen Indonesia untuk melakukan pemboikotan terhadap merek internasional, khususnya yang terlibat dalam kontroversi politik. Lalu yang keenam, ada apakah pemahaman konsumen Indonesia terhadap konflik politik dan dampak globalisasi mempengaruhi sikap dan keputusan merek terhadap merek internasional, terutama dalam konteks pemboikotan. Nah, lalu tujuan dari penelitian ini ada 6 juga. Yang pertama, untuk memahami dampak konflik politik Israel-Palestina terhadap sikap dan perilaku konsumen di Indonesia. Lalu untuk menganalisis peran media sosial. Nah, kita lanjut ke tinjauan pustaka. Di sini saya menggunakan variabel yaitu loyalitas konsumen. Jadi loyalitas konsumen ini merupakan salah satu tujuan utama dari kegiatan pemasaran. Yang mana kita ketahui konsumen yang loyal akan terus membeli produk atau jasa dari perusahaan. Bahkan dalam kondisi persaingan yang ketat, loyalitas konsumen dapat diukur dengan beberapa indikator. Yang pertama yaitu definisi loyalitas konsumen, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen, lalu indikator loyalitas konsumen. Indikator-indikator tersebut dapat digunakan untuk mengukur tingkat loyalitas konsumen secara keseluruhan atau dapat digunakan secara individu. Lalu pada variabel X-nya ada boikot. Nah, boikot ini adalah bentuk protes non-kekerasan yang melibatkan penolakan untuk berurusan dengan organisasi, negara, atau individu tertentu. Lalu ada variabel X2, brand identity. Brand identity adalah salah satu aset paling berharga yang dimiliki oleh suatu bisnis. Dengan menginvestasikan waktu dan upaya untuk mengembangkan brand identity yang kuat, perusahaan dapat mengatur untuk kesuksesan jangka panjang. Lalu kita lanjut ke subbab yang kedua, yaitu penelitian terhadap. Di sini saya sudah mengambil beberapa jurnal. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik Israel-Palestina memiliki dampak yang signifikan terhadap sikap, perilaku, dan pilihan merek konsumen di Indonesia. Konsumen yang memiliki persepsi negatif terhadap konflik cenderung memiliki sikap yang lebih negatif terhadap merek yang mendukung Israel. Lebih memilih merek yang tidak mendukung Israel dan memiliki niat yang lebih tinggi untuk memboikot merek yang mendukung Israel. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa persepsi konsumen terhadap konflik modernisasi hubungan antara boikot dan sikap konsumen. Konsumen yang memiliki perspektif negatif terhadap konflik cenderung lebih terpengaruh oleh boikot. Lalu untuk pengembangan hipotesisnya itu ada 6. Dari hipotesis 1 sampai 4 dirumuskan berdasarkan teori bahwa konflik politik dapat menyebabkan perpecahan dan polarisasi masyarakat. Perpecahan dan polarisasi masyarakat dapat menyebabkan persepsi negatif terhadap merek, penurunan kepercayaan konsumen, penurunan minat beli konsumen, dan persepsi negatif terhadap merek, penurut kepercayaan konsumen, dan penurunan minat beli konsumen. Lalu hipotesis kelima sampai keenam dirumuskan berdasarkan teori bahwa boikot dapat meningkatkan kesadaran konsumen terhadap konflik politik. Kesadaran konsumen terhadap konflik politik dapat meningkatkan pengaruh konflik politik terhadap identitas merek, dan teori bahwa loyalitas merek dapat mengurangi persepsi negatif konsumen terhadap merek. Persepsi negatif konsumen yang lebih rendah dapat mengurangi pengaruh konflik politik terhadap identitas merek. Bab ketiga ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan data yang dikumpulkan melalui kuesioner online. Data tersebut kemudian akan dianalisis menggunakan metode statistik, yaitu uji korelasi persen dan uji tes. Lokasi penelitian ini sendiri yaitu sampel online disebarkan lewat media sosial, email, dan lainnya. Untuk sampel offline-nya berlokasi di kampus Universitas Muhammadiyah Riau. Lalu yang ketiga ada sumber data penelitian.
Yang pertama ada data primer. Hasil dari sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dari kuesioner yang disebarkan kepada konsumen di Indonesia yang pernah membeli produk atau jasa dari McDonald's. Lalu yang kedua ada data sekunder. Nah, berikut ini data sekundernya. Dapat disimpulkan bahwa konflik Israel-Palestina dan boikot terhadap McDonald's memiliki dampak yang signifikan terhadap merek McDonald's di Indonesia. Berdasarkan grafik tersebut, penurunan penjualan McDonald's di Indonesia terjadi secara signifikan pada bulan Desember 2023. Lalu dampak negatif tersebut mengancam keberlangsungan bisnis McDonald's yang ada di Indonesia. Lalu yang keempat ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Kuesioner yang akan digunakan dalam penelitian ini berisi pertanyaan-pertanyaan yaitu tentang persepsi konsumen terhadap konflik Israel-Palestina, identitas merek McDonald's, lalu boikot terhadap McDonald's, dan yang terakhir adalah loyalitas merek McDonald's. Berdasarkan hasil analisis statistik dapat disimpulkan bahwa konflik Israel-Palestina memiliki pengaruh yang signifikan terhadap identitas merek McDonald's di Indonesia. Boikot terhadap McDonald's juga memiliki dampak yang signifikan terhadap loyalitas merek McDonald's di Indonesia. Lalu dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi McDonald's untuk mengelola identitas merek dan loyalitas merek di Indonesia. McDonald's perlu melakukan langkah-langkah untuk mengatasi dampak konflik Israel-Palestina dan boikot terhadap mereknya. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa konflik politik Israel-Palestina dan boikot terhadap merek yang terkait dengan konflik tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap sikap dan perilaku konsumen di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi dampak tersebut antara lain persepsi konsumen terhadap konflik, pengaruh media sosial dan opini publik, tingkat pendidikan dan kesadaran politik konsumen, respon CSR perusahaan, pengalaman pelanggan, dan persepsi terhadap kualitas produk. Sekian pemaparan proposal metodologi penelitian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.